Di sini saya Rehan Anggi Prasil ingin mempresentasikan apa itu DBMS sebagai arsitektur sentral data penjaga integritas sistem. DBMS adalah Database Management System, adalah perangkat lunak cerdas yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil dan memanipulasi data secara terstruktur. Dia ada beberapa ini ada beberapa cara. Yang pertama itu perantara pintar. Jadi awalnya itu menjadi jembatan eksklusif antara pengguna dan media penyimpanan fisik. Dan ini masih berantakan. Lalu di sini ada DBMS yang berfungsi sebagai benteng keamanan, penjamin perlindungan mutlak dan integritas data dari akses yang tidak sah. Jadi DBMS ini menyaring atau mengorganisir data ke penyimpanan. Katalis kolaborasi memungkinkan data akses multi-user secara simultan tanpa mengorbankan stabilitas. Entitas sebagai fondasi utama sebuah arsitektur. Objek fundamental, objek orang, tempat, wisata, atau konsep dunia nyata yang dapat dibedakan secara unik dan informasinya perlu direkam. Contoh implementasinya di sistem akademik adalah di sini ada entitas mahasiswa, entitas dosen, lalu entitas mata kuliah, entitas prodi. Referensi fisik dalam arsitektur, relational database sebuah entitas dikonversi secara struktur menjadi satu tabel utuh. Seperti ini ya. Jadi di sini ada ID dari mahasiswa atau dosen, lalu ada namanya dari mahasiswa atau dosen, lalu jurusan dan tahun memulai. Oke, kita balik. Oke, kita balik ke awal. Arsitektur keteraturan, memahami sistem manajemen basis data ada 3 ya. Yang pertama, memetakan evolusi, kedua arsitektur, dan ketiga implementasi database dalam teknologi modern. Jadi, tanpa DBMS akan terjadi kekacauan tanpa manajemen atau ancaman sistematik redundansi data. Akar masalahnya, kondisi di mana data yang sama disimpan secara berulang di lebih dari satu lokasi dalam sistem. Jadi ini raw data, dia akan menyaring dan akan mengakibatkan 3. Yang pertama itu pemborosan ruang. Jadi jika itu lebih dari satu data itu lebih dari satu lokasi dalam sistemnya akan mengakibatkan pemborosan ruang yang dimana kapasitas stroke sistem cepat penuh tanpa alasan logis. Yang ketiga, inkonsistensi. Data di lokasi A tidak sinkron dengan memiliki nilai berbeda dengan data di lokasi B. Seperti contoh di bawah ini, yang harusnya A itu 10.045, tapi di B itu A-nya 10.045, tapi di sini A-nya yang ininya 3.888. Jadi dia tidak sinkron. Terus yang ketiga, terjadinya anomali. Terjadinya kegagalan atau kesalahan sistem saat melakukan operasi update, insert, atau delete. Oke. Lanjut. Mekanisme kunci atau mekanisme kunci, navigasi dan identifikasi mutlak dalam basis data. Di sini ada 2. Yang pertama composite key atau kunci gabungan, yang kedua index key atau jalur cepat. Di composite key, fungsinya adalah primary key yang menggabungkan 2 atau lebih atribut kolom untuk menciptakan satu identitas data yang dijamin keunikannya. Contohnya di sini ada kode mata kuliah dan nomor induk mahasiswa. Nah, di sini kalau digabungin dalam tabel nilai mahasiswa, jadi ini tabel nilai mahasiswa. Aplikasi gabungan NIM dan kode MK dalam tabel nilai mahasiswa. Jadi dia ini beda ya, kalau nomor induk mahasiswanya ini A sama B itu beda, jadi mahasiswanya itu namanya satu too many, one too many, satu kebanyak. Oke.
Sedangkan kode mata kuliah many to many, banyak ke banyak. Di sini ada jalur cepat atau index key. Fungsinya, struktur data tambahan yang diinjeksi oleh DBMS khusus untuk memangkas waktu pencarian dan pengambilan data. Keuntungan drastis mengurangi waktu query komputasi, terutama pada tabel dengan volume data raksasa. Oke, lanjut next. 3 dimensi abstrak data melalui standar ANSI Spark. Di sini ada 3. Ini atau awal, di sini tengah, dan di sini lebih dalam. Di sini ada level eksternal atau puncak visibilitas. Level tertinggi dan spesifikasi menampilkan hanya sekumpulan data yang relevan dan diizinkan untuk dilihat oleh pengguna tertentu. Yang kedua, level konseptual pusat logikanya. Jadi dia ini pusat logikanya ya, atau yang bekerja untuk menyaring datanya. Level ini adalah cetak biru sistem menjelaskan secara komprehensif data apa saja yang disimpan dan bagaimana relasi logika antar tabel dirancang. Di sini ada level terendah, level fisik, fondasi infrastruktur. Level terendah yang bersumber di belakang menjelaskan infrastruktur teknis bagaimana byte dan blok data dikodekan langsung ke dalam media penyimpanan keras. Jadi setelah ini dia akan masuk ke dalam data penyimpanan keras atau stoknya ini ya, database-nya. Evolusi topologi transformasi arsitektur deployment basis data. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, tier arsitektur sentralisasi total. Seluruh proses pengolahan dan penyimpanan data berada dalam satu mesin tunggal atau mainframe. Lalu yang kedua, tier arsitektur. Interaksi langsung memisahkan antar muka pengguna di klien dan berkomunikasi langsung dengan database. Jadi ini database, dia kliennya itu langsung berkomunikasi langsung dengan database ini. Jadi dia bisa menyimpan langsung ke database ini. Lalu yang ketiga, tier arsitektur, segmen logika, memecahkan sistem menjadi 3 lapis independen. Presentation layer, business layer aplikasi, dan data layer. Jadi ini dipecah lagi ya, bis itu dipecah lagi jadi 3. Ada presentation layer, business aplikasi atau layer, business atau aplikasi layer atau data layer. Nah, entire arsitektur, skala sibil tambah batas arsitektur terdistribusi multi layer yang memecah beban kerja ke berbagai server jaringan modern. Jadi satu ini dia akan memecah, jadinya bisa kemana-mana. Karena untuk memecah beban kerja, jadi nggak di satu titik saja, jadi dia pecah ke bebannya ke yang lain gitu ya, untuk didistribusikan. Paradigma klasik, analisis komparatif model hierarki versus jaringan. Model hierarki itu seperti gambar pohon ya, jadi dia satu induk untuk setiap anak. Bentuk strukturnya tree atau pohon terbalik, polarisasi parent child 1 berbanding n. Aturan induk parent sangat ketat, hanya boleh ada satu induk untuk setiap anak. Karakteristik fleksibilitas desain kaku dan statis. Jadi ini satu induk hanya bisa satu anak, jadi dia nggak fleksibel. Jadi dia kaku dan statis. Yang kedua ini ada model jaringan. Model jaringan ini berbentuk struktur graph atau graph terhubung. Polarisasinya many to many. Jadi dari ini banyak ke banyak, atau yang satu ini bisa ke sini ke banyak tempat dan satu ini bisa ke banyak tempat juga. Aturan induk parent fleksibel, satu anak bebas memiliki banyak induk sekaligus. Seperti yang tadi jelasin ya, jadi satu ini bisa memiliki banyak induk sekaligus sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam database tersebut. Jadi gambarnya juga akan beda ya. Karakteristik fleksibilitas jauh lebih fleksibel namun membawa kompleksitas
kompleksitas tinggi. Jadi dia lebih fleksibel ya, tapi dia agak sedikit jadi ini agak banyak, terus juga membawa kompleksitas tinggi karena bisa ke satu anak bisa ke banyak induk sekaligus, nggak perlu harus melewati induk satu lalu ke satunya lagi untuk masuk ke induk yang sebelahnya. Oke, transisi desain ke realitas R diagram versus relation database. Integrated Relation Diagram atau ERD. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini produk, place, customer. Jadi produk ini lokasi customer. Jadi ini relation. Terus ini dia order juga atribut ya. Produk, konten. Esensi alat pemodern konseptual tingkat tinggi. Tujuannya digunakan secara eksklusif untuk merancang struktur arsitektur database di atas kertas sebelum satu baris folder pun ditulis. Fokus utama menitik beratkan pada penyempurnaan desain dan logika sistem. Yang kedua ini Relation Database atau RDD. Esensi implementasi fisik dari desain konseptual. Tujuannya mewujudkan data dalam bentuk tabel-tabel nyata yang saling mengikat melalui mekanisme primary and foreign key. Fokus utamanya menitik beratkan pada efisiensi penyimpanan data persisten, persimpangan skalabilitas, paradigma struktur SQL dan fleksibilitas SQL. Jadi ini yang menggunakan SQL arsitektur skemanya fix skema, sangat kaku dan struktur sejak awal. Metode skalabilitas vertical scale, jadi dia ke atas, vertical scale itu ke atas, menambah kekuatan CPU RAM pada satu server utama. Jadi dia kuat karena dia satu dan dia ke atas, jadi nggak menyamping atau melebar. Kasus penggunaan optimal sistem transaksional dengan integritas tinggi dan relasi antar entitas sangat kompleks. 2. NoSQL atau No Relation. Arsitektur skemanya fleksibel skema. Dapat beradaptasi dengan perubahan bentuk data secara dinamis. Data ini jadi dia membagi bebannya itu ke samping bukan ke atas. Jadi membagi bebannya itu horizontal scale. Menambah jumlah server untuk mendistribusikan beban secara masif. Kasus penggunaan optimal pemrosesan big data berskala raksasa yang menuntut fleksibilitas tinggi. Kuadran ekosistem NoSQL, arsitektur data generasi baru. Di sini ada 4 ya. Yang pertama dokumen orient, yang kedua key value store, yang ketiga wait column store, yang keempat graph database. Yang pertama itu adalah dokumen orient, menyimpan seluruh data sebagai dokumen fleksibel dengan format JSON atau BSON dan sangat ideal untuk aplikasi web dinamis. Contohnya MongoDB. Yang kedua, key value store. Bentuk penyimpanan paling sederhana dan berkecepatan kilat, beroperasi seperti kamus raksasa. Contohnya seperti Redis. Dan ketiga, wait column store didesain khusus untuk menelan dan mendistribusikan dataset raksasa lintas puluhan server tanpa hambatan. Yang keempat, graph database fokus mutlak pada pemetaan koneksi dan hubungan kompleks antar node seperti mesin rekomendasi atau jejaring sosial seperti Neo4j. Inti dari sistem manajemen basis data bukanlah sekedar penyimpanan informasi, melainkan disiplin rekayasa arsitektur. Jadi kerjaan ini data ini masih berantakan, lalu di sini di BMS itu menyaring atau memilah atau mengorganisir ini data-data itu dan dia bisa masuknya ke yang tadi ini. Kalau misal menggunakan SQL dia vertical scale, dan yang menggunakan SQL dia akan horizontal, jadi dia berbagi bebannya
ke dalam ini. Dan ini biasanya big data berskala raksasa yang memiliki fleksibilitas tinggi. Oke. Jadi perjalanan dimulai dengan memberantas kekacauan redundansi melalui perantara cerdas di BMS. Lalu di sini di BMS bekerja sebagai menyaring dan mengorganisir serta melindungi dengan lapisan keamanan dan kunci. Bagian di struktur menggunakan cetak biru konseptual. Oke. Pada akhirnya arsitektur data harus beradaptasi memilih antara stabilitas absolut dari SQL yang ini yang atas atau fleksibilitas tanpa batas dari NoSQL untuk menaklukkan era big data. Jadi untuk database server perusahaan biasanya pakai ini ya untuk big data. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.